Seth Curry emang udah jadi salah satu shooter terhebat di NBA era sekarang. Tapi sebagai adik dari Stephen Curry, shooter terhebat NBA sepanjang masa, ada satu tantangan besar yang sampai sekarang nggak pernah bisa dia lewati, yaitu keluar dari bayang-bayang kakaknya. Padahal dari kecil mereka tuh selalu barengan dan nggak pernah dipisahin. Seth dan Steph suka one-on-one di lapangan dan gak ada capek-capeknya belajar buat jadi shooter yang jago. Tapi pas sudah besar, semua orang di dunia cuma kenal sama Steph. Selama belasan tahun, aksi 3-point legendnya udah jadi ikon dan inspirasi bocah-bocah di komplek rumah dan sekolah terdekat kalian. Bahkan mungkin kalian juga kenal basket karena Steph Curry. Sedangkan Seth, ia kayak disiksa di nerakanya dunia basket. Di saat kakaknya sukses besar jadi superstar NBA, Seth masih berjuang mati-matian cuma biar dia nggak jadi cadangan mati. Bener-bener gak adil kan? Padahal kalau kalian tahu ya, Seth tuh dulu sebenarnya lebih jago dibandingin Steph. Di tahun terakhirnya pas SMA, Seth punya rataan 22,3 points per game dengan akurasi field goal 52%. Jauh lebih bagus ketimbang Curry yang cuma 18 points per game aja dengan akurasi 48%. Padahal mereka main di sekolah yang sama. Umur mereka juga cuma beda 2 tahun. Dan waktu kuliah pun juga gak ada bedanya. Dengan 20,2 points per game, Seth memimpin semua pemain rookie di seluruh Amerika dalam hal rataan poin. Dan gak cuma itu, Seth juga pindah kampus ke Duke University, yang adalah salah satu kampus basket terhebat di dunia dan lebih ketat kompetisinya dibandingkan Davidson, kampus kecil kakaknya. Harusnya di titik ini ya, jenjang karir Seth tuh udah lebih meyakinkan dibandingin kakaknya sendiri. Bahkan performa Seth di tahun terakhirnya bareng Duke tuh benar-benar produktif dengan rataan 17,5 poin per game dan akurasi 3 point hingga 43,8% guys. Tapi yang setelah ini bakal langsung mengubah jalan hidup Seth selamanya. Seth kena cedera serius di tulang keringnya. Bahkan dia sampai harus pakai sepatu bot medis setiap ikut latihan. Semua tim NBA itu udah was-was banget kalau bahas cedera yang satu ini guys. Dan bener, reputasi Seth sebagai pemain NBA itu langsung anjlok. Dan dengan gitu aja, meski dia ini adiknya Steph Curry, anaknya pemain NBA, dan meski mainnya tuh jago banget di tingkat SMA dan kuliah, nama Seth Curry nggak pernah disebut di NBA Draft 2013. Wah, gue sakit hati banget sih kalau jadi Seth Curry ya. Bayangin, awalnya lu udah ditakdirin buat bersinar di NBA, tapi satu cedera aja itu ngehancurin semua mimpi itu. Rasa sakit itu makin nyesek lagi setelah ngeliat kakaknya sendiri tuh udah mulai jadi all-star di NBA. Bertolak belakang banget sama nasibnya Seth. Jadi Seth tuh bahkan harus mulai dari nol lagi cuman buat nandingin dan nyaingin kakaknya sendiri. Tapi untungnya Seth masih dikasih kesempatan. Dia bergabung dengan Steph di Golden State Warriors. Jadi paling nggak masih ada lah ya yang percaya sama skillnya di lapangan. Tapi gimana kalau gue bilang ternyata kesempatan-kesempatan yang Seth dapat ini justru malah ngancurin dirinya sendiri dibanding bikin dia meroket. Karena setelah 6 game di preseason, Warriors langsung ngebuang kontraknya dan Seth terpaksa main di NBA D-League, yang sekarang jadi NBA G-League. Bayangin ya guys, dia tuh udah seneng dapat kesempatan buat main langsung sama kakaknya di NBA, tiba-tiba diturunin ke liga kasta bawah. Wah, kasihan sih. Tapi setidaknya di game debutnya bareng Santa Cruz Warriors, dia langsung on fire dengan 36 points, 6 assist, dan 3 rebounds. Memphis Grizzlies akhirnya tertarik buat ngambil Seth, dan bersama mereka dia resmi ngejalanin game pertamanya di NBA. Tapi yang terjadi setelahnya justru sangat di luar ekspektasi. Setelah game debutnya di NBA itu selesai, kira-kira sejam kemudian, Grizzlies langsung ngebuang kontraknya. Jadi ini Grizzlies kayak nipu gak sih? Bahkan nih ya, kontraknya Seth ini diputus waktu dia tuh lagi di dalam bis guys, jadi belum sampai rumah. Tapi itu bukan satu-satunya momen di mana Seth diperlakuin kayak gitu. Karena 2 bulan berikutnya, Cleveland Cavaliers juga ngelakuin hal yang sama. Ngasih Seth kontrak baru, cuma main 1 game dan akhirnya dibuang lagi. Begitu juga dengan halnya Phoenix Suns beberapa tahun kemudian. Jadi punya nama Curry di jersey-nya itu udah kayak bawa kutukan gak sih buat dirinya. Bahkan Seth sendiri tuh pernah ngakuin hal ini guys, kasian banget cuy. Dan kayaknya lama-lama si Seth ini udah kebiasa dikasih harapan palsu sama tim-tim NBA. Tapi dia juga udah terbiasa sama satu hal penting lain. Seth gak pernah berhenti berjuang mati-matian buat ngeraih mimpinya. Dia bermain sekuat tenaga dan tampil dominan di NBA D-League sampai jadi all-star di sana. Di satu sisi, Steph Curry udah berhasil jadi MVP, juara NBA, dan juga jadi sosok yang ngubah gaya bermain basket dengan 3-pointnya yang ngawur-ngawuran cuy. Tapi sayangnya, Seth masih berjuang untuk masuk roster NBA dan main di arena yang sepi penonton. Dan juga di tempat yang dinginnya bukan main. Usia Seth waktu itu udah masuk 25 tahun, usia yang harusnya itu udah mulai masuk masa prime. Tapi jangankan menjalani masa prime, main di liga yang sama dengan kakaknya aja masih nggak bisa. Apalagi kakaknya udah jadi orang paling terkenal di NBA. Bahkan dibandingin ayahnya saja, Dell Curry, ayahnya masih bisa menjadi pencetak poin sekaligus 3-point masuk terbanyak kedua dalam sejarah tim Hornets sampai sekarang. Bahkan ayahnya pernah mimpin NBA dalam 3-point field goal percentage tertinggi semusim. Tapi kayak kata pepatah ya, usaha nggak pernah ngehianatin hasil. Setelah bertahun-tahun menderita dan dikecewakan, Seth akhirnya dikasih kontrak NBA yang terjamin. Kali ini oleh Sacramento Kings. Seth akhirnya bisa menunjukkan skill shootingnya ke semua orang.
Dia bisa ngebuktiin kalau nggak cuma satu Curry aja yang harus mereka takuti. Seiring berjalannya waktu, Steph memang sering pindah-pindah tim, mulai dari Mavericks, Blazers, Sixers, Nets, dan akhirnya Hornets, tim kampung halamannya sendiri. Tapi setidaknya ia sudah berhasil masuk NBA, dan itu kayaknya udah lebih dari cukup untuknya. Dan ternyata guys, emang bener kalau selama ini Seth Curry itu cuma perlu dikasih kesempatan aja. Skill shootingnya di lapangan sangat-sangat efisien. Hampir tiap musim akurasi 3 poinnya itu mencapai 45% guys. Bahkan faktanya, dia punya akurasi 3 point tertinggi di antara semua pemain NBA musim lalu dengan 45,6%. Steph Curry sendiri aja nggak bisa nandingin. Jadi secara teknis, Seth tuh udah ngelampaui kakaknya sendiri dalam hal ini. Tapi ya kita nggak bisa bohong, itu kan cuma satu kategori aja ya. Karena Seth masih nggak bisa atau mungkin nggak akan pernah bisa ngelakuin ini. Again, here's Curry for the record. It's good! There it is! Stephen Curry! 6 assists for Green. Curry a long 3. It's good! You have to have help. And like I said, looking for the ring. Number 4, that is. Back to Curry. Lovely dribble, puts it up. Oh, this is extraordinary. Have you ever seen anything like it? Ya, perbandingan ini memang nggak fair. Tapi mau gimana lagi? Semua orang kayaknya nggak bisa ngelampauin Steph, termasuk adiknya sendiri. Tapi seenggaknya, Seth tuh udah punya banyak achievement dan momen ikonik yang bisa dibanggain selama dia main di NBA. Dia bisa jadi starting 5 dan nge-score sekitar 12-15 points per game secara konsisten selama bertahun-tahun. Padahal sebelumnya dia cuma dianggap mungkin barang rongsokan sama tim lain. Dan gak cuma itu, waktu 2019, Seth berhasil menjadi salah satu pemain kunci Portland Trail Blazers sampai lolos ke semifinal playoff. Dan disitulah dia berhadapan dengan kakaknya sendiri, yang membuat mereka jadi sepasang saudara pertama yang saling berhadapan di semifinal playoff. Every time he comes to one of these Warrior games, as Seth steals it from Seth Curry steps into a 3, knocks it down. Double team on Lillard. Seth Curry for 3. Goes. Seth Curry for 3, puts it in. Seth Curry. Di game itu Seth mencetak 16 poin, 4 steals, dan 4 3 point. Di mana beberapa dari tembakan itu ia luncurkan di depan muka Steph. Luar biasa. Tapi narasinya tetap kayak biasa. Steph lah yang keluar jadi pemenang, sedangkan Seth gak bisa melangkah sejauh kakaknya. Tapi gimana jadinya kalau sekarang Seth tuh udah gak peduli sama semua hal itu? Musim ini dia kembali bergabung sama Steph di Warriors. Meski akhirnya Seth deja vu dengan kontraknya dibuang lagi sebelum musim reguler, kali ini Warriors berencana untuk memasukkan Seth lagi waktu finansial mereka udah fleksibel dalam waktu dekat. Dengan segala rekor dan awards yang Steph punya, memang Seth gak bakal bisa keluar dari bayang-bayang kakaknya. Tapi setidaknya dia sudah menuntaskan perjuangan yang sangat berat buat masuk NBA, yang mungkin gak pernah dirasain sama kakaknya. Seth gak perlu nepotisme atau semacamnya guys. Dia cuman pure ngandelin skill yang dia udah asah selama bertahun-tahun. Seth tetap berhasil jadi pemain hebat sesuai perannya sebagai shooter. Dan sekarang Seth punya misi baru, yaitu untuk memburu gelar juara bareng sang kakak. Itulah episode kali ini. Satu style cuma 100 ribuan, 4 hari jadi dan free design. Ya cuma DC Sportwear khusus bulan November dong. Gas, cek aja all shop mereka. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.